Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika, Abu Nawas mengerjai Baginda Raja. Tetapi kali ini, keusilannya bisa dibilang sudah melampaui batas. Pasalnya, Baginda Raja hampir kehilangan nyawanya. Sebagai akibatnya, Baginda Raja menjadi sangat marah atas perilaku Abu Nawas tersebut. Sebenarnya, tindakan Abu Nawas itu hanya ingin membalas perlakuan Baginda Raja yang pernah menimpanya. Hal ini dikarenakan Abu Nawas bukan kali ini saja, melainkan beberapa kali hampir mengalami bahaya akibat keusilan Baginda Raja. Baginda Raja diliputi amarah yang meluap-luap. "Tangkap Abu Nawas dan bawalah dia ke hadapanku," perintahnya. Beberapa pengawal kerajaan segera menuju rumah Abu Nawas dan menangkapnya dengan paksa. "Apa yang terjadi? Apa salahku?" Abu Nawas bertanya dengan gemetar. Para pengawal menjawab, "Kami diperintahkan Baginda Raja untuk menangkapmu. Jika kamu melawan, kami akan membawamu paksa." Abu Nawas hanya bisa menyerah. Ia lalu dibawa ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Ampun, Paduka yang mulia," Abu Nawas memohon. "Mengapa hamba diperlakukan kasar seperti ini?" Baginda Raja menjawab dengan emosi, "Jangan berpura-pura tidak tahu. Kamu telah membuat aku murka. Kelakuan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu terlalu berani dan tidak mengenal etika." Abu Nawas memohon dengan hormat, "Maafkan hamba, Paduka yang mulia. Hamba tidak bermaksud menyakiti hati Paduka." Baginda menjawab dengan tegas, "Tidak ada ampun bagi kamu, Abu Nawas. Kamu harus menerima hukuman mati." Abu Nawas bertanya dengan tenang, "Bagaimana cara hamba akan dihukum, Paduka?" Baginda Raja marah, "Kamu tidak akan dihukum dengan cara biasa. Kamu akan menerima hukuman yang sesuai dengan kejahatanmu." Abu Nawas menyadari bahwa Baginda Raja benar-benar serius dan marah besar kepadanya. Ia memikirkan, Paduka tidak sedang bercanda, dia sangat marah padaku. Semua orang di sekitar, termasuk para menteri dan prajurit, menundukkan kepala mereka, tidak berani menatap Baginda Raja. Suasana menjadi sangat tegang. "Masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak Baginda Raja, memecah kesunyian yang tegang. Para menteri dan prajurit terkejut mendengar perintah tersebut. Mereka tahu bahwa Abu Nawas adalah sosok yang baik dan sering membantu mengungkap kasus-kasus sulit di istana. Perintah Baginda Raja tampaknya tidak seimbang dengan jasa-jasa Abu Nawas. Mereka merasa tidak tega melihat Abu Nawas mati dengan cara yang mengerikan, diterkam singa buas. Namun, karena perintah itu datang langsung dari Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani membantah atau melanggar perintah tersebut. Seorang penasehat istana kemudian berbicara, "Ampun, Paduka yang mulia, apakah hukuman ini tidak terlalu berat? Bukankah cukup jika Abu Nawas dihukum penjara?" Penasehat istana mencoba membela Abu Nawas, namun Baginda Raja marah dan menjawab, "Jika kamu tidak setuju dengan keputusanku, maka kamu boleh bergabung dengan Abu Nawas." Penasehat istana hanya diam, tidak berani membantah keputusan Baginda Raja. Sementara itu, Abu Nawas terduduk lesu, mendengar keputusan yang menentukan nasibnya. Tubuhnya melemas dan gemetaran. Namun, ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas bangkit dan berkata dengan suara yang tegar, "Ampun, Paduka yang mulia, hamba menerima hukuman ini dengan ikhlas dan pasrah. Namun, berilah hamba waktu 3 bulan untuk mempersiapkan diri. Hamba ingin mengisi waktu akhir hidup dengan amal ibadah," pinta Abu Nawas. Baginda Raja terdiam sejenak, kemudian menjawab, "Baik, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama 3 bulan itu, kamu harus hidup dalam penjara dan tidak boleh menemui keluargamu." Abu Nawas menyetujui titah Baginda Raja, lalu meminta izin untuk berbicara lagi. "Jika diperkenankan Paduka, bolehkah saya minta satu permintaan lagi?" Baginda Raja penasaran, "Apa permintaanmu?" Abu Nawas menjawab, "Supaya hidup saya di penjara tidak terlalu membosankan,
izinkanlah saya memberi makan singa di kandang." Baginda Raja mengangguk, "Tidak masalah, ruang penjaramu akan bersebelahan dengan kandang singa." Abu Nawas kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Pada bulan pertama, ia mengisi waktu dengan beribadah dan memperkuat imannya. Setiap pagi dan sore, ia menghabiskan waktu dengan memberi makan singa di kandang sebelahnya. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas semakin meningkatkan ketekunannya dalam beribadah. Ia juga menjadi lebih rajin memberi makan singa. Hubungannya dengan singa itu semakin akrab, sehingga Abu Nawas memperlakukan singa itu seperti sahabatnya sendiri. 3 bulan pun berlalu, dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh Baginda Raja. Beberapa pengawal istana memasukkan Abu Nawas ke dalam kandang singa. Sementara para menteri yang menyaksikan eksekusi tersebut merasa iba dan prihatin dengan nasib Abu Nawas. Namun, tiba-tiba terjadi peristiwa yang tidak terduga dan mengejutkan semua orang yang menyaksikan. Saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa, singa itu tidak menyerangnya, melainkan malah menghampiri dan menjilati tangannya. Abu Nawas membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa. Singa yang terkenal buas itu tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menjadi sangat patuh kepada Abu Nawas, seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Pemandangan itu membuat semua orang yang hadir terkejut dan heran. Abu Nawas ternyata memiliki kesaktian. Seru salah satu menteri, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Karena singa itu tidak menyerang Abu Nawas, akhirnya ia dikeluarkan dari kandang dan disuruh menghadap Baginda Raja untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. "Hei Abu Nawas, apa yang terjadi? Kenapa singa itu tidak mau memakanmu?" tanya Baginda Raja dengan heran. "Apakah kamu memiliki kesaktian tertentu?" Abu Nawas menjawab dengan sopan, "Hamba tidak memiliki kesaktian apapun, Paduka." Baginda Raja penasaran, "Lalu, mengapa singa itu tidak mau menerkanmu?" "Begini, Paduka," jawab Abu Nawas. "Selama 3 bulan ini, saya rutin memberi makan dan minum kepada singa itu, serta memperlakukannya dengan baik. Oleh karena itu, singa itu tidak memandang saya sebagai mangsa, melainkan sebagai orang yang berjasa baginya. Padahal, saya hanya memperlakukannya dengan baik selama 3 bulan saja." "Singa itu memang buas, tapi ia tahu berterima kasih dan membalas budi," kata Abu Nawas. "Buktinya, ia tidak memangsaku, sedangkan Paduka sendiri, bertahun-tahun saya mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada saya," ujar Abu Nawas dengan nada sedih dan kecewa. Mendengar kata-kata Abu Nawas, Baginda Raja merasa menyesal dan menyadari kesalahannya. "Maafkan aku, Abu Nawas, aku telah berbuat khilaf," kata Baginda Raja dengan nada yang penuh penyesalan. "Baiklah, sekarang kamu boleh pulang. Dan ini, ambillah hadiah uang ini untukmu dan keluargamu sebagai rasa terima kasihku, karena telah menyadarkanku," tambah Baginda Raja sambil menyerahkan hadiah uang tersebut. Abu Nawas menerima hadiah tersebut dengan rasa syukur dan bahagia. Ia akhirnya pulang ke rumahnya dengan membawa hadiah yang berharga tersebut.